tiba-tiba ada orang yang keluar. Tapi itu bukan Simba, melainkan orang yang perawakannya mirip prajurit dan membawa pedang. Dia jalan ke arah kamar, di sebelah kamar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Obrolan horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ali dan partner saya yaitu AA Yogi. Kali ini kami akan mengisahkan kisah dari tanah Kalimantan. Bus. Gimana itu? Kalimantan, Mas, Indonesia. Yang pastinya ini bercerita tentang suatu rumah, kisah di rumah tersebut dengan judul Rumah Datuk dan Kisah Horornya. Bisa ditebak kalau ini adalah ceritanya pasti kisahnya adalah kisah horor. Soalnya judulnya horor. Makanya horor. Pinter. Jadi sebelumnya kami udah minta izin pada narasumber yaitu Mas Arab atau bisa dipanggil Oji Ijo. Oke. Mas Bro Oji. Mas Arab Dengan user Twitternya yaitu URNTHNGSWTBY. Singkatannya ruwet. Bluet. Aku sampai apal luar kepala. Sampai rene apa nih? Iya. Kepala. Iya, Ali. Di sini kami akan menceritakan kisah dari Mas Arab. Asapnya Mas horor. Oke. Yang pasti dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Oh iya. Warungan tuh kental dengan apanya, Mas? Kental dengan guyonannya. Gojekan. Harus ada sajennya. Yoi. Sajennya apa, Mas? Kopi. Rokok kalau ada. Rokokmu mati tapi. Mati Jumat lagi. Nanti ada tapi. Iya. Rokok, kopi, keltikan gitu. Dan kolor. Gak apa-apa biar nyaman. Iya. Karena kenyamanan itu adalah suatu yang buat kita nyaman. Buat teman-teman yang punya kisah misteri horor bisa di-share kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa siapkan headset agar horornya lebih terasa. Oke, War, kita langsung aja nyalakan opornya. Jadi kisah ini diceritakan oleh Mas Arab dari salah satu temannya, ya kan? Ya, Mas Arab ini mengambil sudut pandang dari sudut pandang orang pertama. Bisa dikisahkan di sini dengan menyebut nama aku. Jadi aku ini tinggal di suatu daerah di Kalimantan, yang dimana rumah-rumah di sini kebanyakan lantainya terbuat dari kayu dan bentuk rumahnya dibuat tinggi-tinggi seperti panggung. Dan kejadian yang akan diceritakan ini dialami di rumah datuk, sebutan untuk kakek buyut di daerah sana. Rumah datuk terletak di belakang rumahku dan rumahnya dikelilingi banyak pohon mangga. Dulu aku sering main ke rumah datuk, bahkan hampir setiap hari. Pada suatu malam, keluarga besarku menginap di rumah datuk. Di rumah datuk ada 5 kamar yang isinya berbagai macam benda keramat, seperti pedang dan lain-lain. Dan kamar itu jarang banget ditempatin. Malam itu aku dan sepupuku tidur di ruang tamu karena jarang banget ngumpul kan. Kami cerita-cerita banyak tentang hal cerita sampai lupa waktu. Aku ingat kejadian itu dialami sekitar jam
12 dini hari. Di situ kami masih belum tidur. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tok tok tok. Tok tok tok. Ketukan pertama biasa aja. Dan kami masih belum ngeh dengan kejadian tersebut. Ketukan kedua masih aman lah. Nah, ketika ketukan ketiga, jadi ketika ketukan ketiga itu kami mulai panik. Karena di antara kami yang gak ada yang berani bukain pintu tersebut. Dan di samping itu, suara ketukan pintu tersebut makin kencang dan diketuk berkali-kali. Akhirnya sepupu-sepupu aku memberanikan diri buat buka pintu tersebut. Tapi aku diam sama dua sepupuku yang tetap duduk di depan TV tersebut, ruang tamu tadi. Dan posisiku saat itu menghadap ke pintu menuju dapur. Nah, balik pintu yang diketuk tadi, ternyata setelah dibuka gak ada siapa-siapa. Parno dong ya. Akhirnya ya udah deh, pintu ditutup lagi. Gak lama kemudian kedengar lagi suara pintu diketuk-ketuk. Di situ aku sama sepupuku tambah parno. Tapi akhirnya tetap dicek sama sepupuku. Dan pas dibuka, nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, posisiku di situ masih sama kayak sebelumnya. Masih inget banget di situ aku tinggal sendirian di ruang tamu itu, sedangkan sepupuku semua ngecek pintu yang diketuk tadi. Aku kaget banget karena tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari salah satu kamar yang aku ceritain di awal tadi. Dan kamar itu padahal kosong, bener-bener kosong, gak ada yang nempatin. Aku udah panas dingin, gak bisa bergerak sama sekali. Yang lebih seramnya lagi, orang itu jalan sambil ketawa-ketawa sendiri. Karena saking takutnya, aku spontan teriak dan lari menuju sepupu-sepupu aku. Ternyata malam itu bukan cuma aku yang ngalamin kejadian-kejadian aneh tersebut. Orang-orang yang nginep di rumah Datuk juga ngalamin hal yang serupa. Tapi beda sama aku dan sepupu yang aku alami. Keesokan harinya, Mama minta aku temenin ke rumah Datuk lagi. Waktu itu kondisi rumah Datuk udah sepi karena keluarga besar udah pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi saat itu cuma ada aku, Mama, Datuk, dan Mbak yang kerja di rumah Datuk itu. Oh iya, jadi aku ceritakan sedikit. Sebelumnya rumah Datuk ini bentuknya rumah tinggi dan ada tangga yang buat menghubungkan ke bagian dapur yang ada di bawah belakang. Aku ingat sekali waktu itu sekitar jam 10 siangan, aku nunggu Mama di lantai atas sambil nonton TV dan makan buah mangga. Kebetulan waktu itu lagi musim mangga. Mangga yang udah dipangan codot. Iya, ada bolongannya. Iya. Nah, di sebelah TV itu ada kaca besar banget. Kaca besar. Aku nonton TV sambil duduk. Dan tiba-tiba TV-nya jadi brem. Banyak banget titik-titik kesemutan gitu. Geringgingen.
Aku mikir, ya udahlah ya. Mungkin karena antenanya kena angin atau apa. Pas aku lihat ke kaca yang di sebelah TV itu, aku lihat mbak yang kerja di rumah datuk baru aja keluar dari sebuah kamar. Aku mikir, oh mungkin si mbak habis bersih-bersih ruangan itu. Tapi tiba-tiba si mbak datengin aku dan duduk di sampingku tanpa bicara sedikit pun. Pokoknya dia cuma diam dan tatapannya seakan-akan kosong. Aku yang waktu itu kurang ngeh sama yang terjadi sama si mbak, aku ajak dia ngobrol dan tanya-tanya. Mbak, udah lama ya kerja di sini? Gak ada jawaban sama sekali dari si mbak. Ya udah, aku mutusin untuk tanya lagi. Mbak, kamar itu isinya apa? Aku penasaran deh. Tetap gak ada jawaban dari si mbak. Aku mulai curiga dong. Akhirnya aku pegang tangan si mbak. Nah, pas aku pegang, loh, kok dingin? Padahal waktu itu cuacanya panas banget. Dan aku tanya, mbak sakit ya? Kok tangannya dingin? Masih diem aja. Si mbak gak jawab pertanyaan aku. Udah mulai gak enak kan. Hawa-hawanya mulai gak enak. Dalam hati aku bacain surat-surat yang aku hafal. Terus tiba-tiba si mbak ketawa sendiri. Kaget banget. Dan pas aku mau kabur, si mbak tiba-tiba berdiri, terus jalan ke kamar yang tadi. Aku yang takut tapi juga penasaran, inisiatif ngejar si mbak yang udah masuk ke kamar itu. Pas aku mau buka pintunya, ternyata gak bisa dibuka. Parno banget aku pada waktu itu. Jadi aku balik ke tempat duduk aku tadi. Dan aku masih lirik-lirik ke kamar itu lewat kaca. Nah, pas aku lagi nengok ke kaca, kamar yang si mbak tadi masukin itu kebuka sendiri. Padahal tadi bener-bener gak bisa dibuka pas aku bukanya, mencoba membuka tadi. Pintunya kekunci dan susah, berat. Aku masih diem. Aku liatin terus pintunya. Dan gak lama kemudian aku dengar ada suara kaki kayak orang jalan di dalam kamar itu. Nah, aku masih liatin terus ke pintunya. Aku kira sih si mbak itu bakalan keluar. Tapi kok sampai beberapa menit si mbak gak keluar-keluar juga. Aku penasaran. Niatnya mau ke kamar itu tadi. Baru saja mau jalan, tiba-tiba ada orang yang keluar. Tapi itu bukan si mbak, melainkan orang yang perawakannya mirip prajurit dan membawa pedang. Dia jalan ke arah kamar di sebelah kamar tadi. Siapa yang gak kaget coba? Tiba-tiba ada prajurit di dalam rumah. Aku saking kagetnya sampai gak bisa gerak. Mau teriak, suaraku juga kayak ketahan. Jadi aku cuma bisa diem, padahal aslinya pengen banget teriak karena saking takutnya. Nah, setelah prajurit itu masuk ke kamar,
yang di sebelah tadi, baru deh aku bisa teriak sekencang-kencangnya. Di situ mama sama datuk langsung menghampiri aku. Karena setelah teriak, aku langsung pingsan. Dan gak inget apa-apa, kayak orang linglung gitu. Tapi cuma sebentar. Dan besoknya aku langsung demam tinggi pas kejadian itu. Nah, itulah kisah mistis dari rumah datuk yang disampaikan oleh temennya Mas Ara, pengalaman pribadi. Iya. Di rumah datuk itu. Gak mau disebutkan identitasnya, Mas. Iya. Nanti takutnya ada salah satu pihak yang tersinggung atau mungkin emang benar-benar identitasnya di privasi. Bener banget. Gak pengen orang lain tahu lah. Yang penting itu cukup orang tahu tentang cerita ini. Share cerita, iya. Berbagi cerita horor kepada teman-teman. Kalau bisa, kalau dibandingin dengan Jawa itu sebenarnya hampir sama Mas ya. Sama. Jadi kebanyakan orang dulu atau orang tua dulu yang masih mempercayai hal-hal tentang keyakinan kejawen, ya kan? Iya. Itu masih banyak yang masih banyak orang-orang itu menyimpan gaman-gamannya. Pusaka. Pedang, keris ya, terus ada jimat apa. Biasanya tuh masih sering dimandiin. Iya, apalagi kalau suruhan gini itu sering, pasti itu Mas. Pasti. Kalau masih yakin dengan hal itu. Emang rumah-rumah zaman dulu itu pasti ada penunggu, dan penunggunya itu mirip sosoknya itu juga kayak orang-orang dulu biasanya. Jadi menyerupai orang zaman dulu. Enggak di Kalimantan aja, cuma di sini juga pakai kebaya. Iya. Mungkin kalau ada noni-noni. Kalau di Belanda. Di sini juga Mas, kan bekas jajahan Belanda. Jepang. Ya. Aja Mas. Ya nyerupai itulah. Oke. Nah, jadi itu kisah dari teman dari Mas Arab atau Oji Ijo. Buat teman-teman obor yang mengingatkan lagi, buat kalian yang mempunyai cerita horor, cerita mistis yang sekiranya menegangkan, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini, atau juga bisa lewat akun sosial media kami official di Instagram dan Twitter @obarobor, atau juga bisa lewat akun sosial media pribadi aing @jogi dan Mas Aneh Rizky Ale ya, bismillah. Terima kasih juga untuk Mas Arab atau Oji Ijo yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan ceritanya diangkat di channel YouTube kami, channel YouTube bukan pribadi ya, untuk kita bersama. Always, selalu. Nah, mohon maaf juga bila ada salah cerita atau salah kata dari kami pada sahabat-sahabat obor. Terus jangan lupa juga like, comment, dan subscribe, ya kan? Klik tombol loncengnya bila kalian belum klik, biar nggak ketinggalan video-video dari kami juga. Dan juga siapa? Komen. Subrit. Komen. Komen. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Lemah telus Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Salam obor. Obrolan horor.